Dara akan menjabarkan materi tentang lembaga sosial. Kalian penasaran kan? Yaudah yuk tonton videonya sampai akhir. Nah, lembaga sosial ini merujuk kepada dua pengertian. Yang pertama itu adalah sistem sosial dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Dalam lembaga sosial ada tiga hal yang selalu berkaitan. Yang pertama yaitu seperangkat norma yang saling berkaitan, yang mana antara satu norma dengan norma yang lainnya itu saling keterkaitan. Yang kedua yaitu adalah seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jadi di sini lembaga sosial dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dia dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat yang dibutuhkan pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan antara hubungan masyarakat. Secara tidak langsung di sini lembaga berperan dalam membantu mengatur hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Materi selanjutnya ialah proses pertumbuhan lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga sosial ini ada dua. Yang pertama secara tidak terencana, yang mana lahir secara bertahap dalam praktik kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu ketika sistem barter dianggap tidak lagi efisien, maka masyarakat mulai berganti menjadi menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang kedua yaitu secara terencana, yang mana lembaga sosial ini sengaja dibentuk oleh seseorang atau sekelompok yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu adalah pendidikan, lembaga transmigrasi, dan lembaga-lembaga lainnya. Materi yang ketiga ialah karakteristik lembaga. Karakteristik sama dengan ciri-ciri. Jadi di sini Dara akan menjabarkan ciri-ciri dari lembaga sosial. Yang pertama yaitu memiliki simbol sendiri, yang mana itu akan membedakan suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Contohnya yaitu lembaga hukum, terdapat simbol seorang wanita sedang memegang neraca dan pedang dengan mata tertutup. Lalu yang kedua itu memiliki tata tertib atau tradisi. Tata tertib atau tradisi ini dibuat dengan kesepakatan lembaga itu sendiri dan dijalankan oleh orang yang ada di dalam lembaga itu. Yang ketiga yaitu memiliki alat kelengkapan. Jadi setiap lembaga sosial ini memiliki alat kelengkapan yang membantu untuk melengkapi dan membantu menjalankan dari lembaga itu. Contohnya itu seperti traktor dalam merupakan alat pelengkap dalam lembaga pertanian. Yang keempat yaitu usianya lebih lama. Yang kelima memiliki ideologi atau tujuan bersama. Yang keenam itu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Selanjutnya adalah materi tentang fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial ini memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi manifest dan yang kedua fungsi laten. Kita masuk fungsi pertama dulu ya, fungsi manifest. Fungsi manifest ini merupakan fungsi nyata atau fungsi nyata yang emang diperuntukkan untuk lembaga tersebut, yang mana fungsi itu disadari oleh masyarakat dan memang diinginkan adanya fungsi tersebut dalam sebuah lembaga tersebut. Contohnya itu lembaga keluarga sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi laten. Fungsi yang mana fungsi ini biasanya tidak disadari dan bukan tujuan utama dari sebuah lembaga itu, tapi fungsi ini tetap ada. Contohnya yaitu dalam lembaga politik untuk sarana mendapatkan kekuasaan dan memupuk kekayaannya. Selanjutnya tipe-tipe lembaga sosial. Nah, tipe-tipe lembaga sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan sudut perkembangannya. Berdasarkan sudut perkembangannya, lembaga sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, creative institution, yang mana lembaga yang tidak sengaja tumbuh dalam adat istiadat masyarakat. Contohnya yaitu lembaga perkawinan. Yang kedua, enacted institution, yang mana ini lembaga yang memang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu lembaga pendidikan. Seperti yang teman-teman tahu, lembaga pendidikan emang sengaja dibentuk untuk bisa menciptakan manusia yang siap bekerja di dunia pekerjaan dan untuk membantu manusia dalam mencari nafkah.
Selanjutnya yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Nah, yang nomor 2 ini juga terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu basic institution, yang mana ini lembaga yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya yaitu adalah lembaga keluarga. Yang kedua yaitu unsensient institution, yang mana lembaga yang dianggap kurang penting bagi masyarakat. Contohnya itu lembaga rekreasi. Biasanya bagi beberapa masyarakat lembaga rekreasi itu dianggap tidak penting. Dan yang ketiga itu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Ini lembaga sosial terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu approved institution, yang mana ini lembaga sosial yang memang diterima oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya itu lembaga pendidikan dan lembaga perekonomian. Yang kedua yaitu unsensient institution. Istilah ini sama dengan istilah sebelumnya, namun di sini pengertiannya cukup berbeda. Di sini itu lembaga ini merupakan lembaga yang ditolak oleh masyarakat dan tidak diinginkan sama sekali keberadaannya. Contohnya itu sindikat kejahatan atau PSK. Yang keempat yaitu berdasarkan sudut penyebarannya, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu general institution, yang mana lembaga yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya itu lembaga agama. Sedangkan yang kedua itu adalah restricted institution, yang mana lembaga hanya dikenal oleh masyarakat tertentu dan hanya diterima oleh masyarakat tertentu saja. Contohnya itu lembaga agama Islam dan lembaga agama Kristen. Yang kelima, tipe kelima yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, lembaga sosial ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya operative institution, yang mana ini lembaga yang berfungsi menghimpun pola atau cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya itu lembaga industri. Yang kedua itu ada regulative institution, yaitu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat. Jadi di sini lembaga ini lebih kepada pengawasan masyarakat. Contohnya itu ialah lembaga hukum. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial ini ada 5. Yang pertama lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, lembaga keluarga ini memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Kalau fungsi manifestnya itu merupakan tempat reproduksi, tempat sosialisasi, sedangkan fungsi laten di sini ya tempat menimbun harta curian. Kalau yang kedua itu adalah lembaga pendidikan, yang mana suatu institusi atau tempat proses pendidikan berlangsung. Di sini juga memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest dari lembaga pendidikan yaitu adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, sedangkan fungsi laten itu adalah tempat menyediakan sarana pembangkangan. Nah, masuk kepada lembaga yang ketiga, yaitu lembaga politik. Lembaga politik ini lebih bersangkutan kepada kekuasaan, dalam pelaksanaan kekuasaan. Fungsinya juga ada dua, yaitu fungsi manifestnya. Pertama, memelihara ketertiban, sedangkan kalau fungsi laten itu mereka biasanya tempat korupsi, kolusi, dan sejenisnya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa banyak orang memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan korupsi. Nah, selanjutnya itu lembaga ekonomi, yang mana ini lembaga sosial yang berperan dalam bidang perekonomian. Di sini fungsi manifest dari lembaga ekonomi adalah pedoman untuk mencari bahan makanan. Sedangkan kalau fungsi latennya itu sama seperti lembaga politik, yaitu tempat korupsi dan kolusi. Yang kelima itu adalah lembaga agama, yang biasanya ini seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan hal-hal gaib, terutama dengan khususnya Tuhannya. Nah, fungsi di sini juga ada dua, yaitu fungsi manifestnya. Pertama itu sumber pedoman hidup, bagaimana seseorang menjalankan hidup itu biasanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang kedua itu fungsi laten, di mana itu biasanya tempat dijadikan sarang. Nah, sekian dulu materi dari Dara tentang lembaga sosial. Ada 5 poin: pengertian, proses, lalu fungsi, tipe,